boleh kalau ingin mencoba doa yang kemarin kita pelajari, ada? Ya, jadi Allahumma inni as'aluka mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil aqwali wal af'al. Artinya semua ucapan dan perbuatan kita memang benar-benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lalu juga kita diingatkan tentang bagaimana kita bisa sampai kepada Allah ya, dengan tanpa berbuat zalim kepada orang lain. Karena kita khawatir ya, dan kita juga tidak tahu apakah kebaikan-kebaikan yang sudah kita kumpulkan ini, ya kalau misalnya kita punya hutang kepada orang lain, artinya berbuat zalim kepada orang lain, takutnya nanti ditagih-tagih dan nggak ada gitu ya, apa namanya, kebaikan-kebaikan yang untuk membalasnya, seperti itu. Jadi, jangan sampai kita menjadi sosok yang ketika nanti di akhirat ya, kita ditagihin gitu ya, yang ini nagih karena setelah dihina oleh kita, yang ini nagih karena sudah, digibahin sama kita, yang ini nagih karena sudah diambil haknya, terus nagih, nagih 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 nagih, ya, sampai kebaikan kita habis, akhirnya keburukan mereka yang dipindahkan kepada kita, ya. Makanya Rasulullah SAW dari 15 abad yang lalu ya sudah memberikan informasi bahwasanya tentang bagaimana kita harus berbuat baik, bersyariah, ya, berakidah, juga berakhlak. Nah ini teman-teman, makanya ini sangat berhubungan ya, korelasinya kuat. Akidah, keyakinan kita emang harus benar-benar yakin bahwasanya Allah Tuhan yang Maha Esa, ya, dengan segala, sifatnya, ya, dengan segala asmanya, semua kita imani, ya. Lalu kita bersyariah, beribadah, benar-benar beribadah dengan baik. Dan tentu kita sesuai dengan mutaba'ah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah akhlak, ya. Nah, akhlak ini memang menjadi bagian yang penyempurna, ya, karena, eee, ini berkaitan dengan bagaimana kita berhubungan, membuat komunikasi atau, interaksi dengan orang lain, ya. Ada orang yang beriman, ada orang soleh, rajin ke masjid, rajin tapi jiwa sosialnya nggak ada. Ya, dan ini dalam Islam nggak bisa seperti itu, harus kafah, harus sempurna. Ya, makanya di dalam surat Al-Asr ya, teman-teman juga sering ya mendengarkan atau membaca di sholat-sholat, teman-teman, wal asri, ya demi masa, ya ada yang bilang itu waktu asar sore, ada yang bilang itu, masa dalam arti umum ya, ada yang bilang itu wal asri itu artinya waktu khusus ya. Nah, namun, kita lebih, mengambil ke demi masa ya, artinya demi waktu, waktu apapun itu, kapanpun itu, yang jelas itu sesuai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana, sesungguhnya manusia, ya. Jadi mau manusia mukmin, mau kafir, mau anak kecil, mau dewasa, mau tua, ya, mau orang Indonesia, mau orang luar negeri, ya, mau hobinya apa kek, pokoknya semua yang merasa dia manusia, ya, innal insana lafi khusrin, ya. Benar-benar dalam kerugian. Jadi ada huruf lam itu lamut taukid dia untuk ditekankan. Jadi di awal inna sesungguhnya ya. Jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman lalu dengan firman-Nya itu ada kata-kata atau ada huruf inna ya, sesungguhnya ya, itu udah benar-benar taukid. Ditambah lagi lafi ya, ditaukidkan lagi ya, khusrin dalam kerugian. Siapa yang selamat dari kerugian? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, wa amilus sholihat, artinya beriman saja, teman-teman, ya, artinya beriman di sini kan bagian dari akidah, ya, artinya akidah kita kuat, ya, benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menjadikan Allah sumber dari harapan kita, ya, kita melakukan pekerjaan, kita berdoa, kita berharap, semua memang kita lakukan hanya untuk Allah, ya.
segala apa yang kita dapatkan dari kebaikan itu kita yakini dari Allah. Itu waladina amanu, iman, akidah, ya. Karena ini penting teman-teman, ya. Artinya banyak sekali masyarakat di luar sana ya ketika sakit, misalnya ketika membutuhkan sesuatu, tidak memikirkan bagaimana Allah memberikan, bukan. Ya, tetapi lebih ke wasilah-wasilah manusia-manusia ini. Ya kalau lagi sakit lebih fokusnya ke obat. Padahal yang namanya kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita misalnya membutuhkan nafkah atau rezeki ya atau misalnya kebutuhan untuk eee, memenuhi ya apa yang kita butuhkan. Kita lebih ke condong atau misalnya lebih fokus kepada akidah kita, maksudnya tuh ke pekerjaan kita semua, kayak gitu. Nah itu sesuatu yang kurang tepat ya, karena kalau misalnya kita benar-benar akidahnya murni ya, waladina amanu imannya benar-benar murni, itu benar-benar kita satu ya tujuannya itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah yang kayak gini nih, masih rugi teman-teman, ya kalau kita lakuin ya, lafi khusrin illal ladzina amanu. Kenapa? Harus disempurnakan dengan wa amilus sholihat. Dengan amilus sholihat, dengan berbuat amal soleh, teman-teman. Ya, kita bersyariah, ya, menjalankan syariat Islam, ya. Apa yang Islam perintahkan, apa yang Allah, Rasul, Quran perintahkan, kita lakukan semampu kita, ya, sekuat tenaga, ya. Dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Rasulullah, apa yang dilarang oleh Al-Quran, maka kita sekuatnya ya untuk menghindarinya, seperti itu. Jadi ini menjadi bagian yang harus kita lakukan karena itu awamilus sholihat, bersyariat ya. Kita sholat, kita zakat, kita puasa semua harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW karena mutabah itu sendiri ya, teman-teman. Nah, beriman ya dia misalnya akidahnya kuat, akidahnya murni banget gitu ya, pokoknya semuanya karena Allah, ya tujuannya Allah, terus dia juga soleh, ke masjid rajin, puasanya, Senin Kamisnya, Ramadannya, bacaannya, semua rajin. Nah, belum terlepas dari kerugian, masih rugi, teman-teman, ya. Nah, lalu disempurnakan dengan yang terakhir, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Nah, ini bagian bagaimana kita sebagai seorang muslim memang harus ada koneksi yang baik dengan sesama kita, ya. Saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Karena banyak orang yang beriman, ya, banyak orang yang rajin ibadahnya, tetapi dengan tetangganya, dengan saudara-saudaranya, dengan orang lain itu tidak ada koneksi atau hubungan yang baik, seperti itu. Ya padahal, ya udkhulu fis-silmi kafah, secara kafah semuanya. Artinya akidahnya, syariahnya, akhlaknya. Nah, disitulah kita diingatkan kembali tentang bagaimana kita kalau misalnya kita punya koneksi atau hubungan baik dengan orang lain, berarti kita juga jangan sampai berbuat zolim. Karena kalau misalnya udah zolim, bahaya ya teman-teman. Coba hadirin semua juga bisa lah bayangkan ya bagaimana kalau misalnya kalau di dunia masih bisa ya bayar hutang gitu ya. Kalau misalnya di akhirat ya, aduh susah. Siapa yang mau diminta tolong? Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu man dzafara man dzafira bitaubah dzafira bihubbillahi ta'ala. Barang siapa yang beruntung dengan taubat, artinya bisa taubat gitu ya, maka dia beruntung dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa, teman-teman ya, ustadz-ustadzah pernah juga ya baca innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Nah ini ada kaitannya dengan bab yang akan kita baca. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Fa awwalul maqamat at-taubah. Nah, diulangi lagi nih teman-teman ya. Kita sudah bahas taubat,
ya kita sudah bahas tentang hubungan antara taat dan maksiat, lalu juga, eee, di situ adalah jalan bagaimana kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan disyaratkan oleh al-imam tentang bagaimana kita harus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mutabaah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baik jaliyah dan, khofiyah ya. Dan karena yang namanya mutabah itu tusbitul ittisal ya, akan menjadikan kita terhubung dengan Rasulullah SAW. Kalau terhubung ya sudah, ya artinya sudah, apa namanya, ada hubungan dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau misalnya ada mutaba'ah, tidak ada yang namanya mutaba'ah dalam proses ibadah kita, dalam proses melakukan syariah kita ya, melaksanakan syariah oleh kita, maka terus betul infisal, kita akan terputus, kayak gitu ya, sholat kita. Kita sholat, tapi kalau misalnya nggak ada mutaba'ah dengan Rasulullah SAW, ya bagaimana sholatnya? Artinya apakah diterima atau tidak? Karena yang namanya segala, ibadah yang kita lakukan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satupun ibadah yang terlewat, ya penjelasannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini, di bab yang baru yang kita baca ini, diulangi lagi, fa'aul maqamat at-taubah, gitu ya, taubat. Nah, diingetin lagi, karena kita udah jauh tuh, udah keliling-keliling gitu ya, mendengarkan bagaimana penjelasan beliau. Nah, kita diingatkan lagi dengan makom yang pertama, ya, awalul maqamat, yaitu at-taubah. Wa la yuqbalu ma ba'daha illa biha, ya. Jadi memang taubat ini menjadi pintu paling pertama, kayak gitu ya. Jadi kita juga kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau misalnya kita bertamu ya masa langsung ke dapur, ya kan? Kecuali kalau misalnya bertamunya dari dapur gitu ya. Ada beberapa rumah di perkampungan ya, dari depan, belakang sama tapi kan idealnya itu dari depan gitu ya. Dari depan, dari teras, terus kita ketuk pintu, ruang tamu, ruang tengah, kayak gitu. Artinya berurutan, kayak gitu. Nah, itu baru hal-hal yang berkaitan dengan, duniawi lah ya, tidak ada hubungannya dengan akhirat. Tapi di sini berkaitan dengan kehidupan kita di dunia dan di akhirat juga sama teman-teman. Artinya ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, ya yaitu dengan taubat. Ya makanya kata al-imam di sini disebutkan, "Wala yuqbalu ma ba'daha", tidak akan diterima semua yang ada setelahnya itu kecuali dengan taubat. Mithalul abdi idza fa'al ma'siyata kalaqidril jadidah, ya. Seorang hamba itu di sini mulai ya, al-imam menjelaskan kembali tentang maksiat. Kalau misalnya seorang hamba melakukan maksiat, maka bisa disamakan dengan al-qidr. Al-qidr tuh kalau misalnya bahasa kita mungkin kayak panci lah, panci, teko, pokoknya semua yang, apa namanya, yang digunakan oleh ibu kita, oleh istri-istri kita ya, artinya untuk masak kayak gitu, ya. Panci, apa, katel sama, ya. Yang baru ya, jadi yang baru, tuqadu tahtahan nar sa'atan, ya. Lalu si panci kita artinya panci aja ya, panci itu kita gunakan ya di atas api, di atas gas, mau macam-macam lah, mau gas yang 3 kilogram, mau yang gas 10 kilogram, yang mana-mana lah, gas tabung, gas sama aja, ya. Terus, kita gunakan di atas api ya, digunakan masak dan sebagainya, sa'atan dalam waktu 1 jam. Fataswad, ya pasti akan memberikan pengaruh atau misalnya bekas ya, akan ngasih bekas hitam. Nah, fa in badarta ila gusliha in ghasalat min dzalika sawad. Kalau misalnya ketel itu yang tadi ada noda hitam itu setelah kita pakai itu, kita langsung cuci ya. Jadi habis ini ya, habis dipakai kan hitam tuh. Ya kita tunggu dingin dulu gitu ya, dingin dulu deh, udah dingin, cuci gitu ya, yang hitam-hitamnya itu pasti hilang, in ghasalat ya, artinya hilang si noda hitamnya. Wa in tarokatha,
Nah, kalau misalnya nggak dicuci, nah ya, wa in taraktaha, kalau misalnya nggak dicuci, wa tubikhat fiha marratan ba'da marratin, lalu terus ya dipakai lagi, pakai lagi, ya, sabata sawadu fiha, maka noda hitam yang tadi itu, yang ada gitu ya, karena nggak dicuci, terus pakai, itu pasti akan bertahan si hitamnya itu. Mungkin usada-usada yang di sini ya, yang sudah berkeluarga atau misalnya yang belum berkeluarga, pasti nih, ya tahu ya karakter bagaimana panci itu bisa menghitam atau nodanya membandel di situ ya. Karena memang jarang dicuci, atau misalnya dicuci tapi nggak digosok gitu ya. Hatta tangkasir wala yufidu ghaslaha syai'an. Sampai si katel itu udah ya pecah dan sebagainya dan nggak bisa cuci sama sekali si noda hitamnya. Nah, ini analogi yang sangat pas ya dengan posisi maksiat terhadap hati kita, ya. Sama teman-teman, artinya yang namanya taubat itu, ya seperti sabun itu yang kita gunakan untuk nyuci katel itu. Jadi katel itu hati kita, noda hitam itu adalah dosa-dosa kita, ya. Kalau misalnya tadi ya kata al-imam itu, kalau misalnya kita pakai itu katel, terus langsung cuci, itu pasti, yang hitamnya itu pasti hilang. Nah sama teman-teman, kita juga kalau misalnya kita berbuat dosa, berbuat salah, baik itu yang terasa, apalagi yang tidak terasa. Ya, baik itu yang disengaja, apalagi yang tidak disengaja, ya. Nah itu, cepat-cepat kita taubat. Karena apa? Itu akan menghilangkan bekas hitam yang ada di dalam hati kita yang disebabkan oleh maksiat. Itu teman-teman. Jadi ini sangat luar biasa harus kita perhatikan ya, dan ini sangat dekat analoginya dengan kehidupan kita ya, katel, panci gitu ya, menjadi sumber hidayah bagi kita semua gitu ya, agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ya. Fatabrizul a'mal wa 'alaiha ra'ihatul qabul. Fatlub minallahi ta'ala taubah. Daiman ya. Artinya kita harus terus ya, meyakini bahwasanya taubat kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus daiman minta kepada Allah taubat, 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 taubat. Makanya ketika, kita ditanya kapan taubat itu berakhir, ya ketika ajal menjemput. Karena taubat itu memang madal hayah, sepanjang hidup kita, kita taubat, ya. Jangan sampai kita punya pikiran kalau kita sudah bersih dari dosa ya, bahaya itu teman-teman ya. Jangan sampai kita, "Oh saya ini ahli taat," gitu ya, terus, "nggak mungkin saya bermaksiat." Nah, ngomong gitu aja itu sebenarnya dosa gitu ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua, artinya kita jangan sampai berhenti untuk taubat ya, karena ya itu, ya kita tidak tahu dosa mana yang sudah diampuni dan dosa mana yang belum diampuni, dan kita pun tidak tahu ya, sholat mana yang diterima. Terus puasa nih, kita puasa di hari ke-12 ya, eh, iya 12 ya. Kita tidak tahu puasa yang mana yang diterima, yang 12 semua, yang 10, yang 7, wallahu a'lam bishawab. Kita hanya yakin, seyakin-yakinnya diterima, dan untuk kabul itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, seperti itu. Karena itu, teman-teman di sini daiman daiman, seterus-terusnya, ya kita meminta kepada Allah taubat, ya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in dzafirta biha faqad taba waqtuk, ya. Kalau misalnya memang kita bisa beruntung dengan taubat itu sendiri, dengan taubat yang terus-menerus itu sendiri, maka toba waktu kita, umur kita itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha muhibatun minallah. Karena ketika kita punya perasaan pengen tobat terus gitu ya, makanya setiap sholat ya kan, kalimat atau doa atau zikir yang paling pertama diucapkan adalah istighfar. Astagfirullahaladzim gitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ada yang sampai 7 kali, ada yang 5 kali, ada yang 3 kali, ya. Dan itu menjadi salah satu,
ajaran dari guru-guru kita ya, kenapa kita istighfar dulu setelah habis sholat fardu, ya. Karena kita tidak tahu apakah ketika kita sholat, ya, di dalam sholat itu kita ingatnya Allah aja nggak gitu ya. Apakah kita ketika sholat masih ingatnya apa yang akan dibahas atau apa yang akan dimasak misalnya buat takjil, apa yang mau dimakan buat nanti iftar, kayak gitu ya, ketika sholat tuh. Ya makanya kita istighfar. Di situ makanya di sini ketika wa in dzufirta biha faqad taba waktu, ya. Umur kita akan baik kalau misalnya kita diisi dengan proses tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tadi yang disebutkan, kita nggak tahu maksiat mana yang sudah diampuni oleh Allah, dosa mana yang sudah, dihapuskan oleh Allah, dan kita juga tidak tahu mana saja ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan yang sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tobat ini sangat harus dilakukan secara terus-menerus, ya. Kalau bisa, ya, maka umur kita akan baik li'annaha muhibatun minallahi ta'ala yadauha Allahu haitsu syaa min ibadihi. Nah ini, ya. Saya juga sering, mendengarkan ya, bukan mendengarkan, artinya mendengarnya sekali tapi teringat-ingat ya. Jadi pada suatu hari, salah satu guru kami mengatakan bahwasanya, "Wa idza aradta an ta'rifa maqamaka indallah, ya, fangdzur fi ma aqamakallah." Seperti itu. Sepertinya saya sudah pernah ya nyampein di awal majelis ya. Kalau misalnya kita semua pengen tahu gitu ya, makom kita, kedudukan di sisi Allah, kita ini hamba yang taat, hamba yang maksiat, hamba yang fokus kepada Allah dan Rasulnya, atau hamba yang lalai dari syariat-syariat yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kita pengen tahu gitu, di mana kedudukan kita. Nah, fangdur fima aqamakallah. Maka lihat, ya caranya itu satu, lihatlah bagaimana Allah memakomkan kalian di mana, menempatkan kalian di makom yang mana, ya. Kalau misalnya hari ini ternyata kita menemukan, ya makanya balik lagi ke nasihat Al-Imam ya, kalau misalnya hari ini kita menemukan bagaimana kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti memang makom kita pada hari ini kita sedang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang yang taat. Dan kalau misalnya taat berarti itu kebaikan. Dan lagi-lagi, karena itu memang muhibatun minallah, sesuatu yang datang dari Allah, la budda minasyukri minhu. Ya harus ada syukur. Fashkurillah, ya kan kata Imam, ya. Jadi eh, sangat beruntung ya teman-teman bagi kita semua yang selalu mendawamkan taubat karena tadi ya akan menjadi toba waktu Kak, gitu ya. Umur kita tuh jadi baik kayak gitu. Karena semakin kita sering taubat ya, artinya kita semakin dekat dengan kesempatan kita agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang sudah dibacakan tadi, ya, artinya innallaha yuhibbut tawwabin. Nah, di sini juga indahnya Al-Qur'an ya, teman-teman semua. Al-Qur'an itu memang memilih kata kalimat itu tidak sembarangan. Artinya ada makna, ada maksud tersendiri ya, antara satu kata dan kata yang lainnya. Itu luar biasa teman-teman. Teman-teman, ustadz-ustadzah juga mungkin pernah belajar atau misalnya mau, start untuk belajar silahkan ya bagaimana asror ya rahasia-rahasia dipilihnya kata-kata di dalam Al-Qur'an itu ada ya. Nah, kenapa disebutnya tawabin? Ya enggak, innallaha yuhibbut taibin. Nah, taib itu kan taubat ya, taba yatubu taiban. Kenapa enggak disebut, innallaha yuhibbut taibin wa yuhibbul mutatahhirin misalnya? Karena memang tawab di situ ya ingin menunjukkan tentang proses taubat yang tidak dilakukan sedikit, tapi dilakukan sebanyak mungkin, sesering mungkin. Tawwab, ya. Artinya itu menunjukkan tentang bagaimana taubat itu harus dilakukan sebanyak-banyaknya, ya, seterus-terusnya, seperti itu. Ya kalau misalnya kita dapat melakukan hal tersebut, maka dzafira, ya, kita akan beruntung dan kembali lagi, bagaimana kita akan, merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menempatkan kita dalam makom
atau dalam posisi yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yadfiru bihal 'abdul musyaqqaq al-aq'ab duna sayyidih, wa qad tadfiru bihal mar'ah duna zawjiha, wasyab duna syekh, fa in dhafirta biha faqad ahabbaka Allahu liqoulihi ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Disebutkan lagi ayatnya oleh Al-Imam. Ya, artinya teman-teman, yang namanya beruntung karena kebaikan tobat itu tidak melihat atau tidak memandang siapa saja, ya. Ada orang yang masih muda, dia bisa ya mendapatkan kebaikan tobat itu, meskipun umurnya masih muda, seperti itu. Dibandingkan misalnya orang-orang lain yang sudah berumur, yang sudah tua. Ya ada misalnya yang masih muda, kayak gitu. Jadi yang namanya kebaikan dari tobat yang dilakukan itu tidak terbatas bagi orang-orang yang misalnya karena orangnya ini lebih tua, nah berarti tobatnya diterima pasti lebih banyak, ya enggak, ya. Yang namanya tobat diterima dan sebagainya itu tidak ditentukan oleh umur dan sebagainya, tidak. Tapi di sini menunjukkan tentang bagaimana siapa saja bisa, ya sangat bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi sosok yang diuntungkan dengan proses taubat. Artinya di sini ketika kita mendapatkan keuntungan dari taubat tersebut, ya faqad ahabbakallah, ya maka Allah akan mencintai kita. Ya, jadi hub di sini dekat ya. Dari kemarin tuh kita bahasnya ternyata intinya itu ya cinta Allah kayak gitu. Kalau misalnya kita udah cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta agama kita ya, cinta Al-Qur'an kita, insya Allah kita dapat semua ya kebaikan-kebaikan yang sedang kita pelajari ini. Karena memang termasuk di dalam mutaba'ah ya, ayat yang sering kita dengar teman-teman semua ya. Ada yang masih ingat tentang ayat mutaba'ah? Ya, wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, tuh di ayat itu ya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, ya. Itu luar biasa teman-teman ya. Itu ayat yang menjadi manhaj kehidupan kita seharusnya ya, dan harus ya, bukan seharusnya, harus. Ya, artinya segala apa yang kita lakukan ya, baik itu berkaitan dengan akidah, syariah, akhlakul karimah ya dengan sesama kita, kita harus menjadikan ayat ini yang patokannya. Ya, artinya kita lakukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan teman-teman juga bisa lihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya di ayat tersebut, wa in kuntum tuhibbunallah, kalau misalnya engkau benar-benar cinta ke Allah ya, fattabi'uni, kata Rasulullah lewat firman Allah ya, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW ya. Dan kalau misalnya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita jadikan semua apa yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ittiba. Nah, makanya memang tanpa ittiba ya, yang namanya dukhul ilallah itu nggak bisa, seperti itu. Ya, duna Rasulullah itu nggak bisa, harus dengan Rasulullah SAW, ya. Sholat kita, zakat kita, puasa kita, semua kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang kita lakukan harus kita pastikan itu sesuai dengan mutaba'ah kepada Rasulullah SAW, ya. Nah, balik lagi ke mutaba'ah jaliyah dan khufiyah, ya. Kita ikut, ikut, ya. Kita sholat, sholat, baca Quran, zakat, zakat, sedekah, sedekah. Itu jaliyah, terasa, terlihat. Tapi khufiyahnya ini yang sering kita lupa. Dikabul nggak sholatnya? Ya, ikhlas nggak infak dan zakatnya? Baca Qurannya ada tadabburnya nggak? Gitu ya. Ada proses tafakurnya nggak? Ada proses amal dari yang kita baca nggak? Nah itu khofiyahnya itu. Makanya ini kita berterima kasih kepada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala ya, betapa banyak nasihat-nasihat beliau menampar kita semua ya tentang bagaimana ternyata mutaba'ah atau mengikuti jejak atau meneladani sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu butuh waktu yang cukup banyak ya, artinya kita harus belajar dulu, harus paham dulu dan sebagainya, ya. Nah, di sini ketika kita kembali kepada ayat yang tadi dibaca ya, wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, ya. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi
fattabi'uni, ya kita udah cinta kepada Allah, kita udah mutaba'ah jaliyah wa khafiyah, ya, yuhbibkumullah. Itu teman-teman nggak ada kata sambung di situ, ya kan? Langsung, fattabi'uni yuhbibkumullah. Itu seakan-akan memang benar-benar cepat cinta Allah itu balasannya. Ya jadi nggak ada jeda sama sekali, nggak ada fa, nggak ada summa, nggak ada wa. Langsung yuhbibkumullah, ya. Langsung cinta Allah itu dibalas, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kalau misalnya kita udah benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mutabah kepada Rasulullah SAW, langsung yuhibbukumullah. Nah itu ya, salah satu asror ya, apa namanya, rahasia-rahasia ayat Al-Quran juga yang harus kita pelajari. Artinya di sini kita memang, inti dari yang kita dengar di sini memang tentang bagaimana kita mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah, ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah SAW, ya. Karena, dalam salah satu kitab karyanya Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Syita rahimahullah, ya, salah satu ulama yang masih aktif sekarang dakwah, ya, di Iskandaria, dan alhamdulillah, Al-Fakir sendiri mengajarkan kitab tersebut namanya, kitab As-Sirajul Munir fi Maqamat Sayyidil Mursalin. Mungkin teman-teman kalau misalnya penasaran, setiap Sabtu subuh ya bisa nanti ada kajiannya melalui Instagram. Jadi memang bebas ya, siapapun yang punya Instagram, IG Live ya bisa dilihat nanti Sabtu subuh ya. Tadi tadi baru tadi kita ada di majlis yang ke-42 ya, membahas tentang As-Sofiul Murtadha. Jadi salah satu maqamat, salah satu kekhususan yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW itu artinya itu As-Sofiyul Murtadha judulnya. As-Sofiyu sosok yang suci, Al-Murtadha yang diridhoi. Artinya ketika kita membahas tentang Al-Murtadha di sini ya, tentang, keridhoan yang ada, di bab ini ya, ternyata memang seperti itu. Kita tidak sama sekali bisa dapatkan ridho Allah tanpa ridho Rasulullah. Ridho Rasulullah tidak mungkin kita dapatkan tanpa mutaba'ah. Mutaba'ah tidak akan sempurna tanpa mutaba'ah jaliyah dan khofiyah, ya. Dan itu semua diawali dengan taubat. Ini yang disempurnakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Taubat dulu, bersihkan dulu, ya, dan tobatnya jangan sekali 2 kali, artinya terus-menerus, seperti yang tadi dianalogikan. Jangan sampai kita seperti katel yang seminggu sekali mungkin digosoknya, ya udah hitamnya tetap ada, kagak ya, kalau seminggu sekali. Tapi kalau misalnya tiap masak, habis selesai masak, langsung cuci, ya gosok, masih bersih terus. Ya itulah, ya, posisi tobat dalam kehidupan kita. Lalu pada bagian selanjutnya, innama yaghtabitu bi syai'in man ya'rifu qadrah walau badaratil yaqut baina dawabi wa lakana sya'iru ahabbu ilaiha fanzur min ayyil fariqaini ant. In tubta fa anta minal mahbubin wa illam tatub fa anta minal zalimin. Qala Allah Ta'ala wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Nah, ini Al-Imam memberikan opsi kepada kita ya, mau mana? Mau yang dicintai, mau yang termasuk orang yang zalim, ya. Kalau yang pengen yang dicintai, ya maka taubat sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, tanpa jeda, tanpa waktu, tanpa batas, ya. Kalau misalnya nggak mau termasuk mahbubin, berarti termasuk dolimin, itu aja, ya. Kalau kita tidak melakukan taubat yang terus-menerus, berarti kita termasuk orang yang dolim. Karena waman lam yatub faulaika humudz zalimun, kata firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat 11. Man taba dzafir wa man lam yatub khasir. Nah, ya, yang barang siapa yang bertobat dia beruntung, ya, barang siapa yang tidak bertobat dia khasir, rugi, ya, rugi sekali. Wala taqta ya'saka wa taqulu kam atubu anqud. Nah, ini teman-teman, ya, kembali kepada pembahasan yang di majelis pertama atau kedua, ya. Bagaimana kita memang taubat itu jangan ada batas waktunya, ya. Jadi jangan sampai kita kita bicara tentang berapa kali saya harus bertaubat, berapa kali saya harus bersujud gitu ya di hadapanmu ya Rob, gitu.
Karena kita juga nggak tahu berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan dan berapa banyak dosa yang masih belum ditaubati gitu ya, yang belum diampuni. Makanya kalau misalnya kita masih nggak tahu gitu ya, tetap harus taubat kayak gitu ya. Fal maridu yarjul hayata ma damat fihi ruh. Seperti orang yang, sakit ya, masih terus berharap ya, agar hidupnya masih diberikan kesempatan ya, ruhnya ada di dalam tubuh orang sakit tersebut ya. Idza tabal abdu farihat bihi darahu minal jannati wa tafrahu bihi sama wal ardu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Al-Imam menjelaskan bahwasanya kalau misalnya ada satu orang hamba yang taubat, ya benar-benar taubat ya, taubatan nasuha, taubat yang memang benar-benar, tulus ya, maka orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada di sekitar dia itu sangat bahagia ya. Surga, lalu langit bahkan, lalu bumi juga, mendapatkan kebahagiaan tersebut. Bahkan Rasulullah SAW pun berbahagia. Fal haqqu subhanah lam yarda an takuna muhibban bal mahbuban, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ya mencintai kita, artinya seperti ini. Jadi, cinta Allah ya melalui rahmat Allah itu pasti kepada kita ya. Tapi ada beberapa cinta Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memang harus kita buktikan dulu, baru kita dapatkan. Makanya kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah satu ulama, mufasir ya, yang menjelaskan bahwasanya Ar-Rahman itu rahmat bagi seluruh makhluk, termasuk orang muslim, orang mukmin, orang kafir, semua ya, setan-setan pun dapat rahmatnya melalui Ar-Rahman, ya. Ar-Rahim, nah ini khusus rahmahnya, ya bukan hanya bukan untuk semua makhluk, tapi untuk orang-orang yang khusus, ya, khususnya nanti ketika di surga. Nah ini, di sini, ya ini maksudnya. Artinya kalau kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita, seperti itu. Ya, seperti yang tadi ayat kita dengarkan, "Wa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Seperti itu, wa yaghfir lakum dan seterusnya. Wa ainal muhibbu minal mahbub, Masya Allah ya, ditutup dengan kalimat ini ya. Kalau kita sudah ada rasa cinta ya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mutaba'ah dengan benar-benar mutaba'ah yang shadiqah, yang jujur, yang jaliyah, yang khafiyah, semua kita lakukan ya. Lalu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka kata al-Imam, "Wa ainal muhib minal mahbub," ya. Lalu di mana posisi orang yang mencintai dari yang dicintai? Ya malah kalau misalnya udah ada 2 ya, 2 hal, 2 orang atau 2 makhluk yang saling mencintai, udah ya bakal terus bersama-sama, kayak gitu. Makanya memang hubullah itu sangat kita harapkan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya kalau misalnya seorang hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadi pendengarannya, maka akan Allah menjadi, penglihatannya, menjadi langkahnya, menjadi pikirannya, menjadi apa yang dilakukannya. Artinya bukan Allah jadi ke kita, bukan. Ya artinya semua apa yang kita lihat, semua apa yang kita dengar, semua apa yang kita ucapkan, yang kita langkahkan, kemana kita semua, itu bakal dibimbing sama Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada hamba tersebut, ya. Nah, sekarang apalagi yang diharapkan kalau kita udah dapet cinta Allah, cinta Rasul, bimbingan Allah, ya. Dibimbing loh teman-teman. Artinya, ini salah, yang benar ini, gitu ya. Ini benar, terusin, ya. Terus dibimbing sedikit-sedikit, ya. Artinya ada arahan, ya, ada arahan yang, datang langsung dari Allah SWT kepada kita, ya. Kalau misalnya kita memang termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita pun merasakannya misalnya kalau misalnya ustad-ustadzah di sini misalnya lagi kemana lah ya, tahu-tahu tersesat gitu dari motor ini kemana jalannya gitu ya. Oh ya udah, apa yang dicari kira-kira kalau misalnya udah tersesat? Ya, kalau dulu mungkin nyari orang, kalau sekarang buka handphone ya, buka handphone, buka aplikasi apa, Google Map, set, ya udah Google Map, buka, terus habis itu, apa namanya, cari alamatnya lalu play gitu ya.
langsung kemana diarahkan gitu ya, setelah 100 meter belok kanan, setelah 100 meter belok kiri, terus gitu ya kita ikutin arahnya seperti itu ya, terus sampai aja ke tujuan yang kita, inginkan. Nah itu baru Google Map teman-teman, ya diarahkan oleh Google Map ya, oleh orang yang kita juga nggak kenal suaranya siapa gitu. Nah sekarang coba teman-teman semua bayangkan kalau misalnya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala yang langsung membimbing kita, kemana pun pasti kita nyampe, ya insyaallah taala. Nah, sudah jam 9.51 ya biasa kalau misalnya ini ada pertanyaan, ya di 9.45 biasanya ya. Jadi teman-teman, begitu ya kita kita ini dulu, kita wrapping up dulu ya. Kita menghabiskan bab man dzufira bit-taubah, ya dzufira bi hubbillahi ta'ala. Artinya barang siapa yang mampu melakukan taubat ya dan mendapatkan kemuliaan taubat tersebut, maka dia juga akan mendapatkan kemuliaan cinta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memang kita diingatkan kembali tentang posisi taubat itu meskipun sebagai pembuka ya bab ya untuk masuk kepada Allah Subhanahu wa taala oleh al-imam di sini, tapi tetap yang namanya taubat itu terus dilakukan, terus-menerus sampai kita benar-benar nyampe kepada, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita, eee, mendapatkan penjelasan tentang bagaimana taubat itu posisi seperti apa dan hanya dengan taubat ya hati kita terus ada dalam keadaan suci dan bersih. Betul. Baik, silakan teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan ya, silahkan disampaikan sebelum kita berpisah ya. Atau kita ini, apa namanya, eee, oh iya, yang pertanyaan kemarin tuh belum terjawab ya? Yang mana ya? Lupa. Yang kemarin kan keburu mati ya laptopnya ya. Kalau sekarang insya Allah masih ada baterainya ya. Pertanyaan yang kemarin tentang syafaat udah ya, jenis-jenis syafaat dan sebagainya udah. Terus yang mana ya lupa, yang pertanyaan kedua, oh yang nadzor, iya. Baik, syukron ustazah. Ya yang nadzor ya. Ya memang ini teman-teman, yang nadzor itu memang diberikan ya kepada para waliullah dan kita juga nggak bisa nentuin ya siapa wali Allah, misalnya, oh itu wali Allah gitu, nggak tahu gitu ya. Karena memang yang sebatas saya tahu, wali itu memang ada yang mastur, ada yang maksyuf ya, ada yang diperlihatkan, ada yang kita tahu, ada juga yang memang mastur, nggak tahu, ya banyak, ya. Hanya beberapa orang yang tahu, seperti itu. Dan memang seperti yang kemarin terakhir ya kita dengarkan penjelasannya, kalau misalnya kita duduk-duduk dengan para ulama, kita apa yang harus dijaga? Lisan kita ya. Wa idza jalasta ma'al auliya fahfaz qalbak. Jagalah hati, karena hati itu getarannya dirasain sama para wali gitu ya. Banyak cerita ya yang, sempat Al-Fakir dengar ya ketika dulu kuliah di Mesir, terus juga bahkan pribadi sendiri sempat merasakan ya, merinding gitu ya. Ternyata apa namanya, diperlihatkan bukti bahwasanya para waliullah itu memang ada dan terasa gitu ya pengaruhnya kepada kita. Jadi yang pertama mungkin kisah dulu ya, kisah cerita yang datang kepada, pribadi tentang kepada saya artinya, tentang bagaimana memang para wali Allah ini punya ya, punya, kemampuan untuk nazar, ya untuk melihat ya, untuk kasyfun gitu ya, untuk, eee, artinya memperlihatkan apa yang tidak bisa kita lihat, seperti orang-orang yang biasa, orang yang awam. Jadi pada suatu hari, eee, salah satu guru ya, salah satu waliullah di daerah Iskandariya ini, ada kebiasaan suka ada hadroh gitu ya, ngaji lah ya, zikir bareng, gitu. Nah, biasanya memang
datangnya ya sesaat sebelum, kajian dimulai kayak gitu ya, ngajinya belum dimulai, baru datang kayak gitu. Jadi kalau misalnya beliau datang, ya wali ini ya, syekh ini, waliullah ini, ya biasa ahbab-ahbab pada ikut di belakangnya gitu ya, nganterin dan sebagainya. Terus kalau misalnya udah datang ya kita salam dan sebagainya. Nah terus, ada di antara orang-orang yang sedang pengen masuk ke majelis itu tuh yang baru dan, dalam hatinya menggerutu gitu ya, kalau bahasa kita menggerutu, "Ngapain sih hadrah-hadrah gede-gede gini?" Gitu. "Apaan sih torekot-torekot kayak gini tuh, maksudnya seperti apa?" Jadi merendahkan, dengan cara merendahkan, bertanya tentang, eee, apa namanya, manfaat dari dzikir, majelis ilmu, majelis dzikir, semua kayak gitu tuh mereka tanya, padahal dalam hati, nggak ada yang tahu, cuman gerutu aja, kayak gitu. Nah ternyata habis dzikir, itu yang dibahas tentang itu, dibahas sama, syekh ini sama waliullah ini tentang thoriqoh dari awal sampai akhir, ya. Tentang pentingnya majelis dzikir, tentang pentingnya majelis ilmu, semua dibahas. Seakan-akan terarah ke orang tersebut, sampai orang tersebut tuh nangis. Nangis dan karena semua khitomnya itu kayak ke "Kamu harus tahu kamu harus tahu," gitu. Tapi nggak secara langsung, ya karena orang tersebut tidak apa namanya, tidak apa, mengungkapkan ke siapa-siapa, cuman gerutu aja gitu dalam hati. Nah itu teman-teman, ya. Ada itu yang pertama, yang kedua yang sempat saya rasakan, ya jadi biasa ya kalau orang Indonesia itu malu-malu, ya tapi nggak malu-maluin ya, malu-malu artinya ya ini adab di depan guru juga ya. Kita, pada suatu hari, saya dan teman ya, beliau masih aktif juga dakwah, teman-teman sama saya ini, ya masih di Mesir, teman saya juga masih melanjutkan S2-nya. Nah, pada suatu hari kita bilang ke guru kita itu, mau lanjut ngaji, kayak gitu ya, mau lanjut ngaji, artinya mau nginep di daerah tersebut, dan lanjut ngaji. Tapi qadarullah ada acara gitu, ada ada acara di luar kota ya, di Kairo, itu kan Iskandar di Kairo, pengen pulang. Yang namanya orang Indonesia kan, kita kan udah bilangnya, mau ngaji, tapi ternyata tiba-tiba harus pulang, seingat saya kayak gitu ya. Jadi nggak enak gitu ngomongnya, "Aduh ini nggak enak nih," padahal kita udah bilang mau ini gitu kan, itu kita kan misalnya masjidnya di tengah gitu ya, ini masjid, ini pintunya, ya. Kita tuh mau masuk, malu gitu ya, muter 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 mikirin kalimat gimana ngomongnya gitu, ngomong nggak jadi, mau ngaji, maunya mau pulang, ya kayak gitu. Kita muter sampai 2 kali ya, kita muter, ya udahlah bismillah kita ngomong aja. Itu teman-teman semua pas kita baru masuk ya, pas baru masuk dan kita berdua dekat ya, duduk terus di samping beliau, di guru kita, beliau langsung bilang gini, "Mau pulang ya? Ini udah pulang, masalah." Semoga selamat di jalan di Kairo. Terus selalu bisa lama sampai ke Kairo kan, dengan selamat. Kita langsung kaget, astagfirullahaladzim. Kita istighfar, ya Allah gitu ya. Karena memang sebelum-sebelumnya kita mendengarkan cerita-cerita yang tadi yang pertama banyak ya cerita itu, dan di malam tersebut kita merasakan, ya kita belum siapa coba, ini cerita ke siapa, kita cuman berdua aja yang tahu, dan kita dua ini kaget juga ya merasakan. Ternyata memang beliau udah tahu. Kayak gitu, sudah tahu, kayak gitu. Nah itu teman-teman, ya yang namanya nazar, kurang lebih seperti itu. Banyak cerita-cerita yang seperti itu, tapi ya intinya, ya kita nggak ini ya, bukan tujuannya untuk jadi wali Allah gitu ya. Tapi itu, karomah, artinya hal-hal kebaikan-kebaikan yang memang harus kita, apa namanya, kita yakini bahwasanya kalau misalnya Allah sudah memberikan, kebaikan yang luar biasa kepada para ulama, kepada para wali Allah, hal-hal yang Di di luar batas kemampuan kita, bisa saja terjadi, kayak gitu. Oke silahkan, jam 10 pas. Oh waktunya udah selesai nih kayaknya. Gimana, mungkin ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan terkait apa yang kita bahas nih, siang ini, ya. Baik,
Ada? Alhamdulillah. Kita tunggu 1 menit ya, mungkin, untuk menyiapkan, eee, pertanyaan. Jadi memang, sambil wrapping up ya, sambil kita merangkum, semua yang kita baca itu, teman-teman yang meskipun tentang ilmu tasawuf ternyata memang akidahnya ada, syariahnya ada gitu ya, fikihnya pun ada kayak gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, yang namanya kita belajar tasawuf berarti kita belajar akidah juga, belajar syariah juga, belajar fikih juga. Kita belajar akidah ya belajar tentang fikih juga, pasti ada tasawufnya juga, berarti ada pembahasan adabnya juga, kayak gitu. Jadi teman-teman semua di sini memang, kita mungkin ada sekitar, bes ini pertemuan ke berapa? Keempat ya? Mungkin satu pertemuan lagi berarti ya? Betul nggak? Ustad dan ustadzah? Ya, Iya betul Ustaz, satu lagi. satu lagi ya? Oke. Jadi mungkin nanti, bisa dipastikan ya teman-teman, kita baru di beberapa halaman sekitar halaman 30 ya, ini ada halaman 170. Jadi bisa dipastikan memang belum bisa selesai satu kitabnya. Namun, tidak menutup keberkahan yang akan kita dapatkan ya, karena yang namanya ilmu itu ya amal intinya ya, ilmu tanpa amal ya percuma gitu ya. Ngapain nyari-nyari ilmu kalau nggak diamalin, kayak gitu. Jadi meskipun tidak semua yang kita bahas ya, tapi tetap insya Allah kita yakin ada ilmu yang kita dapatkan. Dan wujudul ilmi ya yatlubul amal, harus diamalkan ya. Justru mungkin ini juga jadi salah satu, rahmat Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita semua. Kalau misalnya kita ngajinya beres semua, nah berarti tanggung jawab amalnya makin banyak gitu ya. Nah ini kan kita cuman beberapa halaman gitu ya. Nah mungkin ini rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya memang, ya udahlah segini aja yang dikerjakan, kayak gitu, yang didapatkan sehingga bisa diamalkan dalam beberapa hari. Oke, tidak ada, pertanyaan alhamdulillah. Kalau begitu, eee, insyaallah kita akan tutup ya majelis pada siang hari ini, dan kalau misalnya ada pertanyaan tiba-tiba boleh ya, boleh disampaikan kepada kita ya melalui panitia dan sebagainya. Baik, mari kita tutup dengan berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan dan mengamalkan ilmu kami dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua. Ya, alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.